Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah Ike. Baiklah Ananda, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silakan Ananda membuka buku Bupena 5C halaman 57 dan buku tema 5F halaman 79. Hari ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Bahasa Indonesia. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau melalui media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya. Ananda dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Ingat kembali bagaimana cara menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Ananda dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks tersebut. Perhatikan contoh teks berikut ini. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengkilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Setelah membaca dengan cermat, kita dapat membuat pertanyaan dan jawaban sesuai paragraf tersebut. Misalnya, yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Jawabannya, panas matahari. Pertanyaan kedua, menggunakan kata tanya apa. Apa manfaat panel surya? Iya, jawabannya mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Pertanyaan ketiga, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Iya, jawabannya adalah lempengan besi yang mengkilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik.
Nah, untuk mendapatkan informasi penting, Ananda dapat menggabungkan jawaban yang telah dibuat ke dalam satu kalimat atau paragraf baru. Berdasarkan paragraf tersebut, informasi yang didapat adalah panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Paham ya anak-anak ustazah bagaimana menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media dan menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Kita lanjutkan. IPA. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki benda tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Beberapa bahan yang termasuk isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ananda, ayo ingat kembali materi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave. Pada gambar tersebut, tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari dalam microwave. Kain lap termasuk bahan bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, wadah yang digunakan untuk memanggang terbuat dari wadah aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Aluminium termasuk bahan bersifat konduktor. Ingat kembali ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Konveksi, perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor berikut ini. Jenis perpindahan kalornya, konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor yaitu menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Dan cara mempercepat perpindahan kalornya yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi.
jenis perpindahan kalor untuk konveksi dan radiasi, cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas, dan cara mempercepat perpindahan kalor dengan memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Paham ya anak-anak ustazah mengenai benda-benda konduktor dan isolator dan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Selanjutnya, SBDP. Membuat gambar cerita berdasarkan teks eksplanasi. Berikut ini adalah contoh gambar cerita dalam sebuah teks bacaan. Gambar cerita merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan atau manual, gambar hasil olah digital dari komputer atau fotografi, atau kombinasi dari keduanya, baik hitam putih maupun berwarna. Gambar cerita merupakan media penyampaian pesan agar seseorang yang melihatnya memahami maksud dari cerita atau bacaan yang disajikan. Gambar cerita disebut juga dengan gambar ilustrasi. Tujuan gambar cerita dibuat yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan menerangkan beraneka bentuk karya tulis seperti cerita pendek ataupun puisi. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dalam karya tulis tersebut dapat lebih mudah dipahami pembaca. Dengan adanya gambar cerita, imajinasi pembaca jadi terbantu. Pesan dari cerita pun tersampaikan. Dengan demikian, gambar cerita memiliki fungsi antara lain memberikan penjelasan langkah-langkah kerja, memberikan penjelasan bentuk alat yang digunakan dalam teks, menghubungkan tulisan dengan imajinasi pembaca, dan menerangkan konsep yang disampaikan. Menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Selain ada di dalam buku, gambar cerita juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri antara lain gambar berisi tentang isi buku. Gambar yang disajikan harus menarik. Terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. Dan warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Perhatikan gambar cerita berikut ini. Gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi dua orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Paham ya anak-anak ustazah mengenai gambar cerita dalam sebuah teks bacaan dan gambar cerita pada sampul depan buku. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.